Halo Sobat Bundar, pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 telah menyelesaikan 2 pertandingan di setiap grupnya. Menjelang laga ketiga, berikut beberapa peluang negara ke-16 besar di setiap grup. Di grup A, Belanda berpeluang besar lolos ke 16 besar. Walaupun lawannya tuan rumah, namun Qatar merupakan tim terlemah di grup A ini. Sedangkan Ekuador dan Senegal akan saling bunuh untuk menemani Belanda ke 16 besar. Ekuador hanya butuh hasil imbang maka dipastikan lolos ke 16 besar. Sedangkan Senegal harus menang jika ingin lolos ke 16 besar. Qatar sudah dipastikan tidak bisa lolos apapun hasil pertandingannya melawan Belanda nanti. Di grup B, mempertemukan Inggris melawan Wales dan Iran menghadapi Amerika Serikat. Semua tim masih berpeluang lolos ke 16 besar. Namun Wales memiliki peluang yang paling kecil. Karena jika ingin lolos ke 16 besar, maka Wales tidak hanya harus menang dari Inggris, tetapi dengan skor besar minimal selisih 6 gol. Namun jika tidak, maka Wales berharap pertandingan Iran dan Amerika Serikat berakhir imbang. Sedangkan Inggris memiliki peluang besar untuk lolos. Cukup dengan hasil seri melawan Wales, sedangkan Iran dan Amerika Serikat harus saling cakar untuk menentukan nasibnya sendiri ke 16 besar. Keseruan di grup C akan kita saksikan ketika Argentina harus meraih kemenangan melawan Polandia yang saat ini berada di puncak grup C. Jika imbang, maka Polandia akan lolos ke 16 besar dan posisi Argentina tidak akan aman. Hal ini disebabkan pertandingan antara Arab Saudi melawan Meksiko, jika salah satunya menang, maka akan menggeser posisi Argentina. Jadi kemenangan adalah harga mati jika Argentina ingin lolos dari fase grup. Mari kita lihat peluang di grup D. Prancis sudah dipastikan lolos ke 16 besar karena memenangkan 2 pertandingan sebelumnya. Australia dan Denmark akan saling berhadapan untuk menentukan nasibnya sendiri dan menemani Prancis ke 16 besar. Peluang Tunisia cukup kecil untuk lolos karena bukan hanya harus menang melawan Prancis, namun juga berharap pertandingan Australia ketika bertemu Denmark berakhir imbang. Di grup E merupakan grup tersengit sejauh ini antara Spanyol, Jepang, Kosta Rika, dan Jerman yang memiliki peluang yang sama untuk lolos atau tidak lolos ke 16 besar. Siapapun yang menang maka dialah yang akan lolos ke 16 besar. Kecuali untuk Jerman. Jerman yang tidak hanya membutuhkan kemenangan tetapi juga tergantung dengan pertandingan lain. Jerman akan lolos jika menang dengan Kosta Rika dan Spanyol menang melawan Jepang, berapapun skornya. Namun jika Spanyol dan Jepang berakhir imbang, maka Jerman harus menang setidaknya 2-0. Dan jika Spanyol kalah dengan Jepang, maka untuk menggeser posisi Spanyol, Jerman harus menang 8-0 dengan Kosta Rika. Sedangkan Kosta Rika jika ingin lolos maka harus menang melawan Jerman dengan skor berapapun. Di grup F, Kanada sudah dipastikan gagal lolos ke 16 besar. Yang berpeluang besar lolos ke 16 besar adalah Maroko yang di laga terakhirnya menghadapi Kanada. Dengan hasil imbang saja dipastikan Maroko akan lolos ke 16 besar. Sedangkan Kroasia dan Belgia akan saling baku hantam untuk memperebutkan 1 tiket ke 16 besar. Walaupun Kroasia hanya perlu hasil imbang, namun jika terpeleset kalah dari Belgia, maka Belgia lah yang akan menggantikan Kroasia ke 16 besar. Brazil dipastikan menjadi wakil pertama di grup G yang lolos ke 16 besar. Kamerun harus menang melawan Brazil jika ingin lolos, dengan catatan Swiss kalah dari Serbia. Peluang besar masih ada justru didapat Serbia. Walau berada di dasar klasemen, Serbia cukup menang melawan Swiss, maka bisa dipastikan lolos karena Kamerun dinilai akan kesulitan melawan Brazil. Terakhir di grup H, Portugal memastikan diri ke 16 besar setelah dini hari tadi menang 2-0 melawan Uruguay. Peluang berat ada di Korea di mana akan menghadapi Portugal yang lagi on fire. Sedangkan Ghana hanya cukup hasil imbang melawan Uruguay untuk lolos ke 16 besar.